Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur ini mungkin mempunyai beberapa kaitan dengan pengangkatan Daud sebagai raja. Ia adalah batu yang ditolak Saul dan para penasihatnya, tetapi yang diangkat Allah menjadi batu utama bangunan melalui campur tangan ilahi dalam penyelenggaraannya yang indah. Namun, rujukan utama tetaplah kepada Kristus. Kristus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ia adalah batu bukan hanya untuk kekuatan, keteguhan dan kelangsungan, tetapi untuk kehidupan dalam bangunan bait suci rohani. Dan sekarang batu itu telah menjadi batu penjuru yang mahal. Batu itu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, oleh pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, serta orang-orang Yahudi. Mereka menolak mengakui dia sebagai batu itu, sebagai Mesias yang dijanjikan. Mereka tidak mau membangun iman mereka di atas dia, dan tidak bersedia bergabung dengannya. Mereka tidak mau memakai dia. Mereka ingin tetap meneruskan membangun bangunan mereka tanpa dia. Mereka telah menolak dia di depan Pilatus ketika berkata, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Mereka menginjak-injak batu ini, membuangnya di antara sampah-sampah di luar kota. Mereka bahkan tersandung pada batu itu. Sikap mereka ini merupakan penghinaan terhadap Kristus, tetapi yang kemudian terbukti menjadi kehancuran mereka yang begitu meremehkan Kristus. Ia diangkat ke tempat tertinggi, baik untuk kehormatan maupun kegunaan, di atas segalanya dan semua di dalam semua. Ia adalah batu penjuru dalam dasar bangunan, tempat orang Yahudi dan bukan Yahudi dipersatukan, sehingga mereka memperoleh satu rumah yang kudus. Kristus adalah batu utama yang diletakkan di penjuru bangunan. Di atasnya bangunan itu diselesaikan dan menjadi lebih utama dalam segala sesuatu sebagai pemimpin dan penyempurna iman. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, karena ia telah merendahkan dirinya. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, datang dari Tuhan dan datang bersama Tuhan. Ini adalah hasil dari rencananya, rancangannya yang matang. Allah mengutus dia dan memeteraikan dia. Tangan Allah menyertai dia di sepanjang pelaksanaan tugasnya, dan sejak awal sampai akhir ia melakukan kehendak Bapanya. Hal ini harus menjadi suatu perbuatan ajaib di mata kita. Perbuatan ajaib Allah harus dirayakan sebagai hari raya untuk kehormatan Allah dengan sukacita besar. Perayaan yang terus berlanjut dan dipelihara dengan sukacita untuk mengingat Kristus yang adalah batu penjuru. Biarlah kita memuji Raja itu dengan puji-pujian. Diberkatilah dia yang datang
dalam nama Tuhan. Yesus Kristus adalah Dia yang datang itu. Ia yang sudah datang dan yang sekarang akan datang lagi. Ia datang dalam nama Tuhan dengan tugas pengutusan dari Dia untuk bertindak bagi Dia, melakukan kehendak-Nya dan mencari kemuliaan-Nya. Karena itu kita harus berkata, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita harus bersukacita karena Ia sudah datang. Kita harus berbicara baik tentang Dia, mengagumi dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya sebagai pribadi yang kepadanya kita berhutang dalam kekekalan. Kita harus menyebutnya Yesus yang diberkati, yang telah diberkati untuk selama-lamanya. Bandingkan Mazmur 45 ayat 3. Dan biarlah korban ucapan syukur dinaikkan untuk kehormatan Dia yang telah memberikan korban perdamaian itu kepada kita. Dalam ayat 27, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali. Korban syukur akan dipersembahkan kepada Allah sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kasih penebusannya. Dan itu adalah diri kita sendiri. Bukan untuk disembelih di atas mezbah, melainkan sebagai persembahan hidup yang akan diikat di atas mezbah. Korban persembahan berupa doa dan pujian harus selalu ada dan terikat dalam hati kita, seperti persembahan korban yang diikat dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah supaya tidak mundur kembali. Korban syukur, doa dan pujian serta seruan, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, harus kita gemakan dengan sorak-sorai. Walau mungkin pada saat ini banyak kesusahan yang dihadapi, karena penolakan, dibuang karena dianggap kurang berharga, tapi kita harus tetap mengingat dan memandang kepada Kristus yang juga adalah batu yang dibuang tukang bangunan, tetapi menjadi batu penjuru yang sangat mahal dan berguna dengan cara yang ajaib. Dan kita pun akan mengalami hal yang sama, asal kita percaya kepadanya. Amin.